Saudara yang kekasih, banyak karunia belum saya peroleh. Sadar saya. Apakah Anda sadar? Saudara, mungkin Anda berkata, saya sudah cukup berkelimpahan. Keuangan, keberhasilan, masa depan, dan segala macam promotion yang baik dalam hidup saya. Engkau kemungkinan besar masih banyak karunia belum diterima. Kalau Anda dan saya taat kepada firman, karunia-karunia antri untuk masuk dalam hidup saudara. Katakan amin. Itu sebab saudara mesti tahu. Tetapi kalau saya nggak nyadar bahwa masih ada begitu banyak karunia Allah yang sebenarnya ngantri untuk masuk kepada saya tidak nyadar, saudara, maka saya mandek sampai di sana. Saya mandek sampai di sini. Ya cuma begini aja. Saudara, saya tidak menjadikan saudara orang-orang yang luar biasa, kaya raya, kaya apa. Itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau bikin, kenapa tidak? Tetapi satu perkara, yaitu engkau kaya di dalam firman. Engkau kaya dalam perkara talenta karunia ilahi dalam hidupmu. Engkau memberikan sesuatu peninggalan dan warisan pada anak cucumu. Perkara-perkara ilahi yang istimewa. Banyak karunia yang saya belum dapat. Saya nyadar. Kiranya saudara nyadar. Banyak karunia saudara belum beroleh dalam hidup ini. Itu sebab inilah saatnya. Mumpung masih hidup. Semua katakan. Mumpung saya masih hidup. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Mumpung. Saudara. Banyak orang, wah ini mumpung tidak ada orang nih. Ya, aku mau ambil ini barang. Aku mau mencuri ini. Mumpung tidak ada orang nih. Aku mau nyeleweng ini. Saudara. Wah itu mumpungnya setan. Mumpungnya Tuhan istimewa. Mumpung saudara masih hidup. Mumpung saya masih hidup. Ayo raih perkara-perkara yang besar. Karena akan tiba waktunya engkau berhenti berdetak jantungmu. Dan tidak ada listrik lagi pada otakmu. Dan dokter mengatakan sudah terlambat. Tetapi saya yakin Anda dan saya tidak demikian. Katakan saya tidak demikian. Demi nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Di dalam Yohanes 16, ayat yang ke-22 sampai dengan 24, mohon dibuka pada Alkitab saudara. Saya undang kita membaca bersama para kekasih. Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Mari kita akan membaca dengan suara yang nyaring. Yohanes 16 ayat 22 sampai 24. Siap? 1, 2. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Supaya penuhlah sukacitamu. Katakan, ini luar biasa. Saudara, apa sih yang orang usaha dan mencari sukacita dan kesenangan? Ya, having fun. So many people will trying and struggling just only to fun in his life, in their lives. Hanya cari kesenangan, cari komunitas, cari followers, cari applause. Saudara yang kekasih, hanya orang yang mencari hadirat Tuhan. Yesus berfirman, engkau tidak akan menanyakan sesuatu kepadaku pada waktu itu. Kenapa? Karena engkau serba tahu. Karena engkau serba komplit. Karena apa? Karena kalau engkau meminta kepada Bapa dalam namaku, engkau dapat.
Nah, ini sesuatu prioritas, katakan prioritas ilahi harus saya miliki. Saudara, sekarang saya dan Anda, maafkan saya, Anda dan saya meminta, kita tidak dapat. Kenapa? Satu, salah permintaan bisa jadi. Dua, kalau kita dapat untuk memuaskan hawa nafsu kita, mungkin terjadi demikian. Saudara, dalam surat Yakobus disebutkan. Tiga, bukan kehendak Tuhan. Jadi artinya kita itu mintanya itu rodok ngawur sidik. Tidak beres permintaan kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu banyak. Pada waktu itu kamu tidak akan lagi bertanya kepadaku karena hikmat dari Roh Kudus yang aku berikan kepada kamu. Yohanes 14 dan 16. Saudara, dua pasal ini menegaskan tentang peranan Roh Kudus di dalam jemaat Tuhan. Sampai engkau tidak usah lagi bertanya kepada engkau tidak membutuhkan lagi pertanyaan-pertanyaan. Roh Kudus mengajari kamu. Roh Kudus mengajari kamu. Katakan, Roh Kudus akan mengajari saya melewati semua problema, tragedi, prahara, dan jalan buntu. Saudara, Roh Kudus yang akan memberitahu kepada kita orang. Sehingga kita begitu berhikmat. Kita begitu mengerti kehendak Bapa. Sehingga sekali aja saudara minta. Sekali aja saya minta. Dia mengabulkan. Wow. Kapan dia aku bisa sampai pada taraf demikian? Saya sedang meraihnya. Saya sedang mencoba untuk mendapatkan hal tersebut. Satu statuta, satu persyaratan yang tinggi. Saya sedang mencoba untuk naik ke sana. Anda juga ayo sama-sama. Sehingga apa? Sehingga banyak karunia yang masih ngantri mau masuk kepada saya. Banyak karunia yang masih ngantri mau masuk sama saudara. Bisa segera terjadi. Walau kamu sementara waktu berduka cita. Ayat 22 yang kita baca tadi dari Yohanes 16. Tapi kamu, kalau kamu ngerti firmanku, kamu tidak akan bertanya-tanya lagi sama aku. Pada waktu itu. Bukan hanya pada waktu kita masuk sorga. Banyak orang hanya mengartikan ketika kita masuk sorga. Memang di sorga nggak ada pertanyaan, saudara. Wah, semuanya itu serba perfect. Kalau perfect tidak ada yang dipertanyakan lagi. Tetapi kalau tidak perfect itu banyak orang akan kritis. Banyak orang akan mendebat. Banyak orang akan ngelawan sama kita orang. Tetapi keadaan di sorga yang perfect, tidak ada pertanyaan lagi. Tetapi makna kedua dari ayat tersebut. Dan kamu tidak akan bertanya lagi sesuatu kepadaku. Itu berarti. Karena engkau mempunyai hikmat dari Rohku, anakku. Sehingga engkau mengerjakan semua serba korek, anakku. Sehingga apa yang kau kerjakan membawa hasil. Apa yang kau doakan. Tidak perlu kau bertanya, Tuhan kenapa ya? Waktu hamba ada di tahun ini, bulan ini, hari ini. Hamba sangat-sangat darurat. Hamba sangat-sangat terjepit. Dan engkau tidak menjawab hamba. Engkau tidak akan mempertanyakan lagi. Karena saat-saat kritis yang tidak baik itu tidak akan terjadi kepadamu, anakku. Karena engkau sudah banyak mengerti dari aku. Itu sebab seseorang mengalami banyak percobaan dalam hidupnya. Banyak problematik. Banyak hal-hal yang kejeglong. Banyak yang tersandung. Banyak yang rugi. Kalau saya dalam sejarah hidup saya, ya, saudara boleh menilai nanti pada diri saudara sendiri. Saya umpamakan saya ini banyak kejeglongnya, saya ini banyak jatuh bangunnya, saya ini banyak ngawurnya, saya ini banyak bikin dosa. Ketahuan deh, saya ini orangnya kayak apa? Di hadapan Tuhan saya kayak apa? Seorang yang hidup korek sesuai dengan firman, dia akan dilepaskan dari semua tanda tanya. Kapan? Bukan cuma di sorga. Sorga itu unquestionable. You will not ask anything to God, the Father. Never. Because you are in heaven. In the perfection of Christ. You are in the wholeness of God. But now, on this world, in this world, on earth,
you and I so many questions. Begitu banyak pertanyaan, Tuhan kenapa engkau tidak jawab hamba? Kenapa engkau membiarkan hamba? Sampai hamba mengalami keadaan begini, Tuhan, menyedihkan banget. Hamba malu, Tuhan. Saudara yang kekasih, itu sebab firman Tuhan ini mengajarkan saya. Mengajarkan saudara, please para kekasih. Kalau saya dan Anda hidup korek, kita akan lepas dari segala macam bencana dan problema. Kita akan lepas dari semua prahara. Kita akan lepas dari semua kejeglong. Kita akan lepas dari semua keadaan yang negatif dalam hidup ini. Karena engkau korek di hadapan Tuhan. Kebenaran adalah pasukan di depanmu, kata firman Tuhan. Dan kemuliaan adalah pasukan pengiring di belakangmu. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab memetik, mencuplik ayat tersebut, bahwa di belakang kita ada kemuliaan. Kalau di depan kita ada kebenaran, maka saudara dan saya kepinginlah, Tuhan kapan hamba mencapai taraf itu. Kapan hamba berada pada jejak yang sedemikian indah, pada history yang demikian bagus, Tuhan. Tuhan berkata, mulai malam ini anakku, aku menyediakan bagi kamu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, segala ketidakmampuanmu. Sekarang kamu banyak pertanyaan deh, kamu banyak protes deh. Tapi pada satu saat, kalau engkau kaya dengan kehendakku dan benar hidupmu, engkau tidak ada question lagi, engkau tidak ada pertanyaan lagi. Para kekasih, itu sebab saya ulangi tema kita. Banyak karunia belum kita peroleh. Ayolah, ayolah. Tuhan, selesai mendengar firman ini, hamba ingin engkau memberi kepada hamba kesempatan untuk hidup benar. Supaya karunia-karunia dan semua rancangan damai sejahteramu untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan terjadi dalam hidup hamba. Dan hamba tidak hidup hampa lagi. Hamba tidak hidup nelongso lagi. Hamba tidak hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan dan derita. Hamba hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Yang mau dan percaya, beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Itu sebab sigaplah. Katakan, saya harus sigap. Saya harus mengambil kesempatan ini. Karena waktu saya singkat. Ya para kekasih, waktu Anda dan waktu saya singkat. Gak lama para kekasih. Jadi kalau saya dan saudara menyadari waktu kita yang singkat, saudara, maka saudara dan saya, ayo harus secepatnya ngejer waktunya deh. Ya, kalau Anda dan saya, apalagi para kekasih yang sudah mulai agak sepuh ataupun yang sudah sepuh, sudah tua, ya harus tahu, wah aku hidupnya tidak lama ini. Ada di sini yang mau hidup sampai 200 tahun? Saya kira tidak ada. Ya, kita selalu berkata terserah waktunya Tuhan. Beberapa orang yang sudah sangat tua, kalau dirayakan ulang tahun oleh anak-anaknya, berkata, jangan dinyanyikan panjang umur. Aku sudah capek. Tidak usah dinyanyikan, tidak usah dirayakan. Saya mengerti. Karena hidupnya terlalu berat. Kapan mau diulangi lagi dalam ulang tahun? Berapa lama lagi ulangannya? Aku sudah keberatan hidup. Aku mau berhenti. Aku mau masuk surga secepatnya. Saudara yang kekasih, tapi kan gak bisa. Saya punya mau, saudara punya mau, kan gak bisa. Ada anak masih muda, remaja, wah cemerlang dan brilian sekali. Mendapatkan achievement yang luar biasa. Top achievement di dalam hidupnya. Tetapi cepat mati. Cepat meninggal. Saudara bisa bayangkan, tidak ada satu orang bisa memprediksi sampai kapan dia hidup dan kapan dia akan mati. Itu semua katakan, angkat tangan saudara. Ya Bapa yang baik, kalau engkau masih memberi hidup, tolong beri kepada hamba hikmat akal budi dari firman dan Roh Kudus,
supaya hidup hamba Kau rubah menjadi luar biasa. Dari hidup yang negatif, hidup yang menderita, hidup yang gagal, hidup yang kekurangan, hidup yang tidak mulia, rubahlah hamba dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, dengarkan doa kami yang singkat dan sederhana ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Sigaplah. Jangan ngulur waktu. Yang masih muda, yang setengah umur, jangan bilang, besok kalau aku sudah tua. Kalau anakku sudah mulai kuliah, ya. Anakku kalau sudah besar. Saudara, keburu mati. Ayo sekarang ini. Jangan tunggu sampai anakmu kayak apa. Sampai putumu kayak apa. Ya. Engkau yang keburu tidak nututin. Engkau yang tidak keburu. Itu sebab Anda dan saya harus katakan, mumpung saya masih ada waktu. Ya, ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Seorang bapak di satu kota besar di Indonesia, pada satu saat telepon saya. Saya tidak tahu, saya tidak angkat teleponnya. Dan bapak ini teks, mohon diangkat, saya sangat darurat. Dan dia telepon lagi, dan saya angkat, saudara. Dan dia berkata, tolong doakan anak saya di Amerika. Anak ini sangat cemerlang, nilainya bagus sekali. Dia sebutkan satu universitas yang top di dunia di sana. Dia berkata anaknya dalam keadaan sakit dan darurat di ICU di Amerika. Karena kecelakaan. Dia naik mobilnya, dia mengalami satu crash, tabrakan. Dan dokter mengatakan tidak ada waktu lagi. Harus orang tuanya cepat datang. Tapi dia mengatakan tidak mungkin kami datang. Mencari tiket dan kemudian harus terbang ke sana. Anak saya hanya diberi waktu 2-3 jam lagi. Kan tidak mungkin kami terbang ke sana, tidak mungkin ke Amerika. Saya berkata, tenangkan. Bapak tenangkan hatinya. Saya akan berdoa. Tidak ada yang mustahil. Allah sanggup bekerja ketika kita tidak bisa bekerja. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Apa yang terjadi? Ketika selesai berdoa, saudara, tidak lama kemudian, kira-kira beberapa jam kemudian, belum sehari, saya mendapat teks kembali. Dan dia berkata, puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta. Anak saya sudah sadar di ICU. Dan dokter mengatakan semuanya oke. Yang diperkirakan tidak bagus, setelah semua di-scan seluruh tubuhnya, ternyata Tuhan sudah menyembuhkan. Dan dinantikan beberapa hari akan keluar dari ICU. Saudara yang kekasih, apa yang Anda tidak mampu sekarang? Dengarkan firman. Yesus mampu dalam segala perkara. Jarak tidak menjadi masalah. Bagi dia persoalan yang sangat tidak mungkin. Tidak akan dibiarkannya. Not one single thing in this world or problem or any handicaps in your life will not be disclosure by God. He will do something great in you. And nothing is impossible for you. If you believe in Him. And you surrender your life. And you put the whole promises of God in your faith. And believing on it. You just keep it. You just take it. And the miracle will be done so miraculously. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Ini kesempatan, tidak usah nunggu sampai engkau membutuhkan mujizat. Tidak usah nunggu sampai engkau dalam keadaan ruding, dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan tidak ada pertolongan. Dan baru engkau minta pertolongan. Seperti yang saya ceritakan tadi. Bagaimana walaupun saya sudah berdoa, kalau Tuhan tidak mengendaki anak ini mati, mau apa?
Memangnya saya bisa mengubah kehendak Tuhan? Saya tidak bisa. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Semua katakan, mumpung saya masih cukup sehat. Kata mumpung ini bagus sekali. Jangan dipakai yang tidak baik. Jangan dipakai yang salah. Supaya apa? Di masa mumpung inilah, this is the period of grace in your life. If you take a credit and you spend something in your life and you have to get your money from the bank. Engkau meminjamnya. You lend the money from the bank. Dan saudara dan saya kredit dari sana. Engkau harus tahu. Aku harus bayar. Aduh, nanti ditambah bunganya kayak apa ya? Iya, kalau tahun depan aku bisa bayar. Kalau aku tidak bisa bayar kayak apa? Bunganya menumpuk. Lama-lama bisa seperti modal yang aku pinjam. Engkau tidak membutuhkan. Engkau membutuhkan sekarang ini. Adalah sesuatu yang dirubah oleh Allah. Sehingga engkau tidak berada pada posisi engkau harus kepepet dan kritis. Tuhan mampu membuat saya dan Anda ada tetap pada posisi yang baik dan tidak membutuhkan sesuatu yang hebat dan dahsyat. Jangan biarkan engkau mengalaminya. Saudara, kadang-kadang orang berkata, nanti besok kalau aku sudah tua, aku mau bertobat. Kalau aku sudah berhasil, aku baru mau setia kepada Tuhan. Kemungkinan saya dan Anda terlambat. Sehingga dibutuhkan doa mujizat. Sebaiknya doa mujizat jangan untuk yang terlambat. Jangan untuk yang kepepet macam demikian. Semua katakan amin. Katakan, saya membutuhkan mujizat ketika semua lancar, semua normal. Saya membutuhkan mujizat. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, bedakan hidupmu dari yang lain. Saudara, antrilah karunia-karunia ilahi dengan cara menunggu Tuhan. Katakan, saya harus menunggu Tuhan. Saya tidak boleh bernafsu untuk sesuatu. Saya tidak mengajari saudara menjadi seorang yang apatis, pesimistis, ataupun orang yang kontraproduktif. Karena dalam teori manajemen, di dalam ilmu ekonomi, kalau seseorang tidak berusaha untuk dia menjadi produktif, dan dia tidak mempunyai bargaining power, hak dan kemampuan menawar, maka dalam ilmu ekonomi, saudara, dia tidak akan bisa berhasil. Karena dia tidak punya bargaining power. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, orang yang menunggu bukanlah dia seorang yang pesimis, yang malas. Tuhan, hamba menunggu dari engkau, terus diam aja. Tidak ada sesuatu kegerakan, tidak ada sesuatu action, tidak ada sesuatu usaha dan pengorbanan. Ya, saudara, itu bukan cara Alkitab. Cara Tuhan adalah seorang yang mempunyai penantian yang aktif kepada Tuhan. Katakan, saya menanti secara aktif. Saya menunggu Tuhan secara aktif dan proaktif. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, dalam kitab Mika pasal 7 ayat yang ke-7. Mika pasal 7 ayat 7, mari kita akan baca. 1, 2. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Beri tepuk tangan bagi dia. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan. Saudara, sekali lagi ini bukan penantian yang pesimistis, apalagi apatis. Bukan penantian orang malas. Bukan penantian orang yang, ya Tuhan, daripada bunuh diri, saya nunggu engkau saja. Ya, dan tidak berbuat apa-apa. Tidak.
akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Katakan luar biasa. Katakan sekarang giliran saya menerima penggenapan dari Mika pasal 7 ayat 7. Yang percaya beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, sudah pasti dari ayat ini kita melihat dua pihak, aku dan Allahku. Katakan aku dan Allahku. Di pihak aku harus menunggu-nunggu dan mengharap-harapkan dia. Yaitu di pihak saya. Pihak Anda anak-anak yang masih muda dan remaja, kakek dan nenek yang sudah sepuh. Siapapun kita orang. Kita harus menunggu-nunggu dan mengharapkan dia. Artinya apa? Bukan malas. Artinya apa? Aku berusaha. Aku akan bekerja. Aku akan produktif. Tuhan berkata, jangan kasih makan pada orang penganggur dan orang malas. Itu firman. Jadi saya tidak akan bisa berhasil. Tuhan tidak akan menjamah dan bekerja dalam hidup saya bila saya malas rohani. Anda malas rohani. Jadi kalau saya dan Anda mengerti akan rahasia Tuhan, engkau tidak akan menjadi semakin malas dengan COVID-19. Engkau semakin gairahmu kepada rumah Allah semakin berkobar. Itu sebab Anda dan saya harus tahu kenapa ya. Aku sepertinya menunggu tidak berhasil. Sepertinya Tuhan tidak nganggep sama aku. Iya, karena engkau menunggunya pasif. Engkau menunggunya tidak mengharapkan dia. Engkau cuma menunggu kapan ya ada uang dari Tuhan. Kapan ya ada kesembuhan pada aku. Kapan ya aku dapat jodoh. Kapan ya aku bisa dapat mantu dan mertua yang baik. Para kekasih, menunggumu salah. Saudara. Sekarang kita lihat pihak dari sorga. Pihak Allah. Allah berkata, ku selamatkan kau anakku dan ku dengarkan kau. Jadi kalau dari pihak kita orang, kita menunggu-nunggu, berseru kepadanya, mengharap-harapkan dia, maka dari pihak Tuhan katakan, dari pihak Allah Bapa, diberikan keselamatan kepada saya. Didengarkan doa saya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kita yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Pantaslah orang yang menunggu-nunggu dan proaktif kepada Tuhan, maka mujizat terjadi kepadanya. Amin. Mujizat terjadi. Saudara, dan ini otomatis. Ini otomatis. Ini sudah diset oleh Tuhan, sudah di-setel dari kehendak Allah pada komputer Allah untuk secara otomatis memberi kepada saya dan kepada Anda. Bila kita menanti-nantikan dan mengharap-harapkan dia secara aktif dan positif, maka dia pasti mendengar dan menyelamatkan kita. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya.